Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Sehat Bang pagi ini? Alhamdulillah, insya Ya Allah. itu yang penting sehat dulu lah ya. Ya nampaknya hari ini kita dengar tadi berita tuh Pak Jokowi lagi bincang dengan Modi. Apa disinggungnya menyangkut masyarakat yang lagi pusing menghadapi India. Tapi nampaknya urusan minyak kelapa mungkin yang dikirim karena mereka banyak butuh minyak kan begitu dari kita. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat ini dari pertemuan di Jerman? Hari ini beliau ke apa nih? Kiev. Besoknya ke Rusia pula. Bagaimana marwah negeri ini akankah terangkat atau ada cerita lain di balik ini? Silakan Bang. Kalau soal Ukraina Rusia kan, terutama setelah Kim Jong Un menyatakan terbuka mendukung Rusia gitu ya. Ditambah lagi dengan kajian-kajian yang muncul, kapan perang akan berakhir, siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat atas perang, jika perang berakhir apakah harga minyak akan segera stabil, apakah pangan, atau apakah perang ini betul-betul akan melahirkan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, atau katakan bagaimana Cina bermain dalam konsep itu di negeri sana munculnya panjang lebar gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita balikin ke dalam negeri di sini, sesungguhnya tanpa perang Ukraina Rusia sendiri, dia akan tetap berhadapan dengan apa yang saya sebut sebagai fundamenta makro yang rapuh berkepanjangan, yang berkesinambungan. Karena hajat hidup orang banyak yang sudah dilepas banyak ke mekanisme pasar. Kalau salah perang, katakan ketika kesalahan kebijakan Amerika dalam quantitative easing yang mengakibatkan inflasi mereka dalam 40 tahun ini tertinggi. Sekarang ini betul luar biasa. Itu juga akan tetap berdampak mendalam bagi Indonesia karena kemarin kan 14.900 per $1. Yang saya bilang minggu lalu kalau sampai 15.000 ambang batas psikologis terpenuhi gitu. Artinya problematik ekonomi kita selama satu generasi dari itu ya ke itu aja nggak akan keluar karena sistemnya nggak berubah, sistemnya ngikutin modal Amerika yang kemudian dalam kanal saya bilang selamat menikmati tersesat di jalan melingkar gitu. Jadi muter-muter. Udah gitu tersesat. Udah jalan muter-muter aja tersesat gitu. Itu yang saya bilang. Sebenarnya kan kalau diambil lagi secara mendalam gitu, meluas dan mendalam, Anda tidak mungkin dong tersesat di jalan melingkar karena Anda cuma melingkar di situ-situ aja, Anda nggak akan ngomong. Ini udah jalan melingkar juga pun Anda tersesat. Kan artinya 2 kali kesalahan. Soal utang luar negeri yang jadi naik kayak gitu, lalu tembus kajian sampai dengan katakan kalau pakai kebijakan Sri Mulyani itu menyebut bahwa defisit anggaran akan mencapai 2,85 terhadap PDB misalnya. Lalu saat yang sama krisis pangan menyerang. Lalu pada saat yang sama Pertalite atau katakan harga energi akan naik per Juli ini, listrik naik. Dan itu kan kesalahan bukan sekedar kesalahan pelaksanaan, kesalahan perencanaan. Kalau kesalahan perencanaan kan berarti kesalahan orientasi. Kalau kesalahan orientasi kan berarti kesalahan cara dasar atau dasar berpikirnya salah gitu melihatnya. Jadi dasar berpikirnya salah, dalam bahasa sederhana mindsetnya salah gitu. Perencanaannya salah karena gagal merumuskan masalah dengan baik. Pelaksanaannya salah, hasilnya salah, pengawasannya salah, pengukurannya salah. Kemarin ada seorang mahasiswa yang kebetulan dalam bimbingan saya gitu ya. Bercerita tentang pengukuran di Indonesia yang
yang dia sendiri terkejut ternyata di dalamnya sudah ada orang-orang bule yang datang atas nama Bank Dunia gitu. Apa ini juga yang maaf, apa ini juga yang menyebabkan apa nih rasio hutang ini akan melebar jadi 42%? Artinya kan akan ada toleransi hutang lebih besar lagi di negeri ini. Bagaimana? Kan memang mereka bikin batas sampai dengan 60. Yang saya bilang itu yang tidak konsisten ukuran-ukuran mereka. Mereka nggak pernah konsisten. Jadi kalau kebayang nggak kalau secara sistemik struktural gitu, mereka kuasai semua gitu. Jadi dari mulai cara berpikir, perencanaan, perumusan, pelaksanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengukuran, itu Anda didikte semua gitu. Kebayang nggak kayak gimana? Kayak gimana gitu. Dan untuk menyatakan kayak gitu di aspek sosial juga mereka masuk gitu. Misalnya soal dalam aspek sosial mereka menakar soal kerjasama sosial kayak apa, sehingga mereka menakar modal sosial dan mereka mengukur indeks kebahagiaan orang Indonesia gitu, yang basisnya materialisme gitu. Jadi semua lini mereka masuk. Lalu mereka masuk juga katakan di aspek politik dengan menunjuk pada indeks demokrasi, dengan menyebut ini ratingnya sekian, ini ratingnya sekian gitu, sampai Anda kemudian dimasukin dalam kata-kata dikaji oleh mereka tentang bisnis resiko kayak gimana, kelayakan Indonesia, bisnis risknya, political risknya gimana, country risknya kayak apa, dan karena itu suku bunganya jadi berapa, itu kan. Saya sebenarnya sih buat saya subhanallah, astagfirullah ya, nggak ada yang baru, tapi saya merefresh kembali gitu. Ini orang dalam posisi mendekat ke arah krisis, terus kalau kayak gini kira-kira arahnya kemana ya gitu. Saya buka lagi. Saya kebetulan diminta oleh seseorang berpendapat tentang satu negara gitu. Dia akan masuk ke satu negara karena ada persoalan bisnis gitu. Yeah. Saya bilang gampang ngelihatnya kalau kayak gitu, saya jawab. Kita akan pakai pedoman apa? Kalau pakai pedoman Amerika, buka aja State Department. State Department mengeluarkan political risk and business risknya kayak apa, lalu mereka mengeluarkan kajian tentang strength and weakness negeri itu kayak itu ada semua, saya bilang. Lalu nanti pakai konsultan yang jual produk deh, saya bilang. Harganya jual produknya bisa $1.500 per buku itu gitu. Itu mereka punya negara-negara yang mereka sasar sebagai jadi sasaran korban mereka kayak gitu. Itu mereka punya semua. Jadi kalau balik ke Indonesia tentang situasi yang kayak gitu dalam kerangka itu. Misalnya tentang bagaimana nih Indonesia di 2024. Mereka sudah punya analisisnya secara tajam dan mendalam. Sudah punya duluan. Keluarlah pendapat misalnya Indonesia melanggar HAM. Kan kemarin gitu kan? Iya, timbul mendadak. Indonesia melanggar HAM begini gitu. Wah, Indonesia harus begini. Di dalam hubungan dengan US Asian Summit, Indonesia harus tunduk pada Indo-Pasifik. Itu kan keluar semua. Lalu Cina yang diam-diam melakukan gerakan bawah tanahnya, intelijennya dengan pendekatan gini gitu. Tapi muncul lagi persoalan kereta api cepat masih kurang. Muncul lagi dengan soal jumlah tenaga kerja asing dari Cina. Itu kan semua kan by setting ya. Iya, by design bukan. Padahal di sana sendiri nggak keruan, senjata beledar-beledur, hak asasi nggak dimasalahkan, belum lagi kemiskinan yang luar biasa. Dan kalau kan saya juga posting bagaimana seorang anggota Kongres wanita berdialog dengan warga negara Amerika, dan dia bilang this is American, this is American country. Beda dengan negara Anda gitu. Inggris. Back to your country. Waktu itu kan Inggris saya bilangnya. Beda dengan Inggris gitu. Iya. Dan itu soal senjata. Dan kemudian warga memiliki senjata laras panjang dengan dahsyat gitu. Lalu saya ambil lagi ininya. Ternyata juga
si John Depp Leppard itu malah ditawari lagi untuk satu kontrak senilai 310 juta US dollar untuk peran. Ini negeri asik ya. Asik dalam tanda petik ya. Satu rumah satu senjata itu. Iya. Nah, apa sih cerita dari cerita Exodus kayak gini? Dunia telah berkiblat secara salah gitu. Mereka mendominasi dunia dan kemudian dipaksa untuk menjadi kiblat mereka. Kiblat politik, kiblat ekonomi gitu ya. Dan mereka berusaha untuk menjual ketakutan, lalu menjual perlindungan, menebar ketakutan dan menjual perlindungan kan gitu. Ya jadi begitu jadi jatuhnya gitu. Nah, kalau begitu sesungguhnya hanya negara-negara yang, makanya saya juga posting pendapat seorang India gitu, yang dipaksa untuk ngikut-ngikut Amerika dalam soal Ukraina. Itu kan keren tuh India tuh sikapnya. Statementnya tegas sekali Menteri Luar Negerinya. Keras sekali gitu. Dan sama seperti ketika di COP G20, di COP 26 gitu ya. Bagaimana seorang India menyatakan, kami dibodohi, Anda pikir kami tidak tahu gitu. Kami tahu, kami dibodohi bahwa kalian sebenarnya memberikan utang, bukan utang, tapi sebenarnya uang kami yang Anda ambil. Terus kayak gitu. Lalu saya berpikir, orang Indonesia mana yang begitu? Gua kayak gitu, gue ditendang habis tuh. Gue ngomong kayak gitu, gue ditendang habis disingkirin sejauh-jauhnya gitu. Benar, ada dua politisi senior di Indonesia yang ngomong terbuka kayak gitu sama saya gitu. Dan mereka bangga posisi mereka karena mereka bisa menjadikan anaknya sebagai wakil menteri, mereka bisa menjadikan dirinya sebagai wakil, jabatan-jabatan tinggi di negeri inilah gitu. Begitulah. Dan mereka tahu persis saya kayak apa gitu. Dan itu tidak satu dua yang kayak gitu. Bahkan ada seorang menteri yang keluarin dana agar melarang saya menjadi dana sumber gitu. Kebayang nggak coba? Gue ngomong lurus kayak gitu. Ya mungkin saya salah, saya nggak boleh ngomong lurus kali ya. Menurut saya lurus gitu. Tapi itu sampai kayak gitu kejadiannya gitu. Dan jadi buku bangsa, balik-balik lagi buku bangsa terbelah nih. Berarti buku bangsa terbelah itu makin hari, kalau ada teman, makin hari buku Anda makin mendapatkan bukti yang sahih. Habis tuh di sini bukunya, Bang Ihsanuddin, tolong dikirim lagi dong bukunya. Oh, itu udah habis ya? Udah habis di sini, banyak minta itu bukunya ya. Oke. Saya sedang memperbaiki karena saya sedang memasukkan perubahan tentang vaksin. Hari ini saya mendapatkan angka sekitar 40.000 tentara Amerika menolak divaksin. Setelah ikut-ikutan Robert DeSantis yang menyatakan saya tidak ikut Gedung Putih. Apa itu Gedung Putih? Membohongi, menipu katanya. Gubernur Florida pidato terbukanya begitu gitu. Saya tidak akan ikut Gedung Putih katanya. Gedung Putih itu menipu soal vaksin, menipu. Dibongkar habis. Lalu saya ambil data hari ini. Data hari ini menyatakan di OCBC. 40.000 tentara Amerika menolak untuk divaksin. Seru nih sedang. Luar biasa, Bang. Kita pindah topik sedikit ini. Ini 12 hari lagi kalau tidak salah ini Arafah. Ini luar biasa ini, dan haji Indonesia ini harusnya kalau ada pertemuan G20, G7, ini pertemuan yang luar biasa. Tidak dimanfaatkan oleh umat atau pemimpin umat sebagai sebuah momentum ekonomi kah, apakah berbarang. Tapi oke lah. Kita hanya lihat Indonesia ini yang mendapatkan dari dana haji ini 163 triliun BPKH yang sudah habis masa jabatannya. Ini nampaknya lagi cari siapa nih yang cocok, yang bisa diajak kongko entah gimana ya. Tapi walaupun WTP selalu ya, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat urusan haji ini. Saya ingat dulu Agus Salim ketika mewakili company menjadi perwakilan Hindia Belanda lah di Mekah zaman bahla, itu luar biasa juga menangani haji dari zaman dulu. Ini merupakan investasi yang luar biasa nampaknya. 167 T, 10 T tiap tahunnya berhasil, dan 60 berapa ya? 67 tahun di Aceh nunggunya. Kan duitnya tuh mendem terus tuh. 42 tahun di Sumatera Utara, Jakarta saja 55 tahun ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat di sini, Bang? Silakan, Bang. Kalau daftar tunggu itu karena 100.000 ini sekarang. Kesalahan kebijakan yang terbuka pendaftaran sepanjang waktu.
berkali-kali saya menyebut, saya ingin mengatakan ini, saya menyampaikan informasi penting bagi pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV ya. Apa? Mohon Dengar saya dikoreksi kalau saya salah. Karena ini sudah saya tulis sekitar 3 tahun lalu soal daftar tunggu, dan sudah saya tulis juga, bahkan saya kemarin menjadi pembicara di fraksi Nasdem sebelum kenaikan biaya haji ya. Jadi saya sekarang bicara lebih serius nih. Pendengar Rasil dan pemirsa, kalau yang lain dengar silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Daftar tunggu disebabkan oleh kesalahan pendaftaran sepanjang waktu. Di tengah yang namanya jumlah input tidak sama dengan jumlah output. Jumlah outputnya seharusnya 1/mil dari jumlah penduduk, dari jumlah Muslim di Indonesia, 1/mil, yang dalam kenyataannya itu tidak terpenuhi. Pendaftarnya, inputnya itu bisa 2 sampai dengan 2 kali lipat lebih dari jumlah yang berangkat. Itu yang menyebabkan, dan itu terakumulasi sejak yang namanya pendaftaran sepanjang tahun dibuka, terakumulasi. Maka daftar tunggunya makin panjang, makin lama. Ini juga sudah saya tulis, bahkan saya menyebut nanti yang daftar tunggunya cuma sekitar 30 tahun, dia tidak mendapat subsidi dari BPKH. Dia sudah mensubsidi dirinya sendiri dari kekurangan biaya, bahkan mensubsidi provinsi lain yang daftar tunggunya lebih pendek, yang jangka waktunya lebih pendek. Ini sudah saya tulis juga. Ya. Jadi artinya kalau saya ngomong kayak gini, saya cuma mengulang-ulang apa yang pernah saya kaji secara mendalam. Bahkan dalam sebuah tayangan YouTube, saya pernah menyampaikan data-data lain. Itu soal itu. Saya ulang, kesalahannya disebabkan oleh pendaftar jumlahnya 2 kali lipat daripada yang berangkat. Sementara yang berangkat dilakukan dengan kacau, dengan kisruh. Apa indikator kisruhnya? Musim haji hari ini, itu pesertanya cuma dapat 100.051. 100.051. Atas lobby seseorang yang menyatakan orang kafir bisa menolong orang kalian urusan haji kalian. Ulang, orang kafir bisa menolong urusan haji kalian. Dapatlah kuota 10.000. Tambahan kuota 10.000. Tambahan kuota 10.000 itu tiba-tiba dimasukin ke dalam siskohat. Padahal untuk masuk ke dalam siskohat, ini harus diatur lagi ke dalam persoalan nomor porsi. Untuk bicara nomor porsi, ini BPKH harus menyampaikan Anda berangkat atau tidak berangkat. Ini soal komunikasi antara Badan Penyelenggara Haji, BPKH, dengan jamaah. Dan ini butuh waktu, sehingga akhirnya 10.000 itu sampai dengan hari ini belum bisa dimanfaatkan, apakah sudah terdaftar atau belum. Bisa dimanfaatkan atau enggak. Dan kemarin pada hari Jumat sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu, itu sistem untuk pendaftaran hanging, nggak bisa dipakai. Orang nggak jelas, para penyelenggara haji itu untuk mendaftarkan tuh repot gitu. Artinya pendaftaran 10.000 ini menjadi kisruh, menjadi tambah kisruh, dan itu atas kebaikan Muhammad bin Salman, karena diminta oleh si orang kafir yang membantu penyelenggaraan haji itu gitu ya. 10.000 itu ditambahkan, dan ternyata menjadi masalah. Dan itu kemudian jadi berita, tambahan 10.000 kuota haji menjadi, wah, itu disebut dari berita. Lalu ada rencana rapat antara Menteri Agama dengan DPR, tapi batal itu tentang penambahan kuota. Wah, itu kejadian kemarin. Itu nunjukin kisruh itu. 10.000 tambahan kuota krisis ini sesungguhnya sama dengan 10.000 yang kemarin, yang sebelum masa pandemi, yang juga tidak bisa dimanfaatkan, karena problematiknya adalah sesungguhnya tiap visa itu bernilai real. Tiap visa itu bernilai real. Kalau Anda berangkat dengan model undangan yang kemudian itu dijual, harganya visanya bisa mencapai $6.000. $6.000 per visa. Kalau Anda berangkat
kelihatannya visangan kalau menyebutnya tidak dijual belikan, tapi pada hakikatnya dijual belikan ya. Itu harganya $6.000. Hitung itu nanti dengan segala macam pesawat ini sekarang sudah bolak-balik, cost-nya sudah dirupiahkan 21 juta, saya buletin aja. 21.500.000. PP. Berapa itu tambahannya gitu ya. Itu kelas ekonomi ya, bukan kelas bisnis ya. Kelas ekonomi itu bayangin 10 jam dengan kondisi itu begitu. Lalu ditambah lagi sekarang dengan biaya Arafah Mina sudah naik menjadi 6.000 real. Tadinya cuma sekitar 3.000 sampai dengan 4.000 real. Sekarang biaya Arafah Mina dinaikkan, yang juga biaya visanya juga dinaikin. Makanya kemarin DPR tiba-tiba bersama dengan Kementerian Agama naikin jadi 40 juta, itu 42 juta itu gitu. Nah itu kemudian malah Kementerian Agama yang mengeluarkan surat duluan soal itu, soal berapa tanpa surat keputusan presiden, baru kemudian surat keputusan presiden keluar soal itu. Ini problematiknya kisruhnya sampai kayak gitu. Nah itu kisruh yang kelihatan gitu ya. Maka apakah kemudian mereka yang menunggu pada 2020 dan 2021 dapat kelebihan? Ya, mereka dapat kelebihan. Untuk mereka yang berangkat dengan penyelenggaraan swasta, dari 8.000 mereka dapat $8.200, atau katakan sampai bisa mendapat $8.400. Artinya dikembalikan ke jamaah dengan nilai investasi ya, ditambah dengan investasi selama 2 tahun itu yang ditunda keberangkatan pada 2021 atau 2020 kemarin, itu dapat 200 sampai dengan $400. Yang biasa gimana? Dapat nggak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah itu memang BPKH mengembalikan apa enggak. Tapi yang 8.000 itu saya coba tarik gitu ya. Tadinya yang 8.200 itu, yang 200 real itu sampai dengan 400 real dolar itu mau dikembalikan ke perjamaah. Wah, itu ribut lagi. Ribut. Sementara yang ONH biasa berapa nilai tambahnya nggak ketahuan. Itu soal kedua. Soal ketiga sekarang. Soal ketiga. Sesungguhnya yang disebut dengan nilai manfaat itu adanya liquid atau tidak liquid. Nah, artinya gini, kan yang dibutuhkan oleh BPKH untuk memberangkatkan haji di neraca mereka, kalau harus ya katakan keberangkatan itu dengan biaya 17 triliun gitu ya, 17 triliun, maka BPKH hanya menyediakan 2 kali lipat, 34 triliun. Nah, ketika tadi kita sebut ada uang sekitar 160 sekian triliun, 160 kurang 34, berapa tuh? Kan 126 ya? 126 triliun. Kita buletin 130 triliun, karena memang mereka dapatnya sekitar 120 triliun. Apakah pemanfaatan 130 triliun itu pemanfaatannya? Itu datang ke BPKH dalam posisi tunai, liquid, atau sekedar dalam pencatatan buku? Ngerti nggak maksudnya? Iya, dia diinvestasikan itu biasanya kan ke macam-macam lah gitu kan? Iya, diinvestasikan ke macam-macam. Tapi balikin ke BPKH itu dalam catatan atau dalam liquid, bentuk liquid. Ini yang nggak ada orang ketahui, nggak tahu. Walaupun BPKH menyatakan kami sudah menerima pendapat dari BPK wajar tanpa pengecualian. Saya nggak bangga dengan wajar tanpa pengecualian. Itu kewajiban. Itu cuma sekedar temuan formalitas, namanya temuan audit. Audit itu basisnya postum. Sesuatu yang sudah dilakukan, dibikin sedemikian rupa, administrasinya rapi, selesai. Bukunya rapi. Nggak masalah kalau kayak gitu. Bukunya rapi gitu. Itu wajar-wajar aja. Nah, dari sana sesungguhnya kelihatan. Ternyata persoalan visa ini juga masalah, panjang sekali. Kan ini menyangkut berapa jumlah visa yang diberikan, lalu BPKH mengeluarkan, lalu berkaitan dengan berapa visa lain gitu yang di luar itu. Nah, begitu visa dikeluarkan itu kan menyangkut soal biaya transportasi, biaya akomodasi, kan gitu, biaya visa dan lain-lain, termasuk biaya hidup yang bisa dikembalikan. Nah, ternyata kalau untuk biaya konsumsi itu bisa menjadi menjadi proyek tersendiri. Dan untuk menjadi proyek tersendiri, penjual proyeknya bisa minta duit 1,5 real sampai dengan 2,5 real per sekali makan.
Halo. Halo. Iya. Asik ya. Lalu berikutnya, begitu juga akomodasi di sana. Oh, saya bisa ngerti kenapa kemarin tergopoh-gopoh penyelesaian itu dilakukan. Karena memang Anda harus menyelesaikan dulu komitmen-komitmen yang dibangun 2020-2021. Dengan harga, kan hitungannya bisa 600 real selama semusim kan. Per orang tinggal selama satu musim di sana bisa, belum lagi urusan Arafah Mina. Jadi lagi-lagi ya, mestinya ini auditnya bukan audit biasa gitu. Kalau kita mau cerita audit kayak gitu, bukan audit keuangan BPKH, tapi audit penyelenggaraan haji yang sifatnya investigatif gitu. Kalau Ihsanuddin Nursi misalnya bisa melihat itu secara real yang kemudian tidak berubah selama hampir berapa tahun jadi berarti. Hampir selama 30 tahun kulturnya tidak berubah kayak gitu ya. 30 tahun gitu. Iya, begitu. 30 tahun, betul. Ya kan dahsyat jadinya. Ada problematik besar gitu loh di dalam pengelolaan haji kayak gini. Itu yang bikin risau. Itu berikutnya. Berikutnya masalahnya lagi gitu ya. Dulu ketika saya menjadi pembicara di Komisi 9 soal haji gitu ya. Pemimpinnya dari satu partai Islam gitu. Saya mengusulkan jangan hanya bicara tentang penyelenggara, jangan hanya bicara tentang keuangan, tapi juga bicara penyelenggaraan. Kalau ini kita anggap sebagai sebuah bentuk kewajiban pemerintah memberikan layanan public services gitu ya. Jadi layanan publik sebagai kewajiban pemerintah. Maka harus jelas wilayah public services-nya itu kayak gimana. Apakah statusnya komersial atau sepenuhnya public services gitu. Ini harus tegas dulu di situ. Tapi orang-orang itu susah sih orientasi berpikirnya. Jadi saya teringat ketika kemudian rekrutmen untuk orang-orang yang duduk di BPKH, ya saya diiming-imingi juga. Tapi saya nggak tertarik jadinya. Dan itu ternyata kisruhnya berkepanjangan dari mulai undang-undang BPKH sampai dengan undang-undang penyelenggaraan haji. Yang ini kemudian wajib kita benahi, betul-betul wajib dibenahi kisruhnya. Nah, dari kisruhnya itu ditambah lagi dengan kebijakan BPKH baru. Dari bayi mulai mendaftar, silakan. Kan kacau jadinya. Padahal sekarang lansia dibatasi tidak boleh berangkat haji. 65 tahun nggak boleh berangkat haji. Itu kan, gimana coba? Saya melihatnya di sini lagi-lagi ya, undang-undang BPKH dan undang-undang penyelenggaraan haji gitu, itu nggak nyelesain masalah, nggak nyelesain masalah sama sekali. Berapa yang sudah jadi korban masuk penjara itu dari kasus haji? Surya Dharma Ali, dirjennya, ininya, berapa yang sudah masuk penjara? Anggito akan mundur dari dirjen, lalu kemudian malah masuk. Nah itu juga punya masalah latar belakang tersendiri tuh. Tersandra lah begitu kata orang. Masing-masing punya masalah gitu. Yang menurut saya ya sekali lagi kemarin ketika kita tidak memberangkatkan, kita tidak membenahi gitu. Waktu periode 2020-2021 gitu lihat. Nah, lalu kalau kita naik kalau visa itu diperdagangkan gitu. Lalu apakah dengan begitu naik haji kita jadi benar? Ini yang lalu kalau kemudian ada orang yang mendagangkan keberangkatan haji dengan berhutang. Lalu kalau kemudian proses-prosesnya tidak bermakna, tidak bermuatan ajaran Islam, apakah keberangkatan haji kita jadi benar gitu loh? Itu masalah loh buat saya tuh. Di sana saya ngambil contoh begini. Kenapa sampai saya ngomongin panjang? Dalam kondisi sekarang, beberapa negara pun tidak menggunakan kuotanya. Tanggal 4 nanti penutupan penerbangan. Tanggal 4 Juli ini, penutupan penerbangan. Penerbangan sudah tidak bisa masuk lagi. Masuk ke Arafah orang semua. Artinya, masuk Mekah itu sudah tertutup. Gitu. Tertutup. Tapi ternyata tetap bisa tuh. Nah. Gitu kan? Ternyata tetap bisa tuh. Ada praktek temen yang sudah lebih dari 35 tahun gitu ya di dalam persoalan kayak gini bercerita sama saya. Bisa itu katanya. Gampang itu dengan urusan askar katanya. Masya Allah.
Manusia Ya juga Allah ya rupanya. Tuhanku Ya. subhanallah. Itulah mereka yang memberangkatkan individu itu, yang individu-individu itu Yang berangkat itu. macam-macam itulah. Ada yang jalan, ada yang tertipu, ada yang ustadz jadi jalannya mundur gara-gara nggak berangkat jamaahnya. Macam-macam lah kisahnya itu. Subhanallah, masya Allah. Ini kan, tapi kan kata kuncinya ini bukan cuma sekedar. Jadi dalam perspektif kata berangkat haji atau naik haji jika mampu. Saya jadi berpikir kalimat jika mampunya itu, saya lupa kalimat aslinya dari Bunyal Islam ala Khamsin itu apa, diksinya apa ya, terminologinya itu apa gitu. Saya lupa. Tapi kan diterjemahkan naik haji jika mampu. Jadi ketika saya memberikan pemahaman atas kata mampu, oh ini juga bukan cuma sekedar mampu fisik sama mampu keuangan. Ini termasuk mampu atas Bunyal Islam Khamsin atau ala Khamsin 1 sampai dengan 4. Anda mampu mengucapkan syahadat dengan sebaik-baiknya. Orang kalau punya kemampuan kan arti pelaksanaannya bagus kan ya. Gitu. Tegakkan sholat itu. Yang lain jalankan sholat. Jadi sholatnya benar, zakatnya benar, saumnya benar gitu. Berangkat. Oh pantes Indonesia paling banyak berangkatkan haji tapi negerinya kayak gini. Bahkan ada haji leasing sekarang. Iya, itu yang masalah maksud saya. Haji leasing itu yang masalah. Ya, Bagaimana timbul lagi bisnis leasing itu bukan hanya haji, umrah. Oh gitu ya, umrah. Oh, luar biasa. Umroh terbesar di dunia itu. Saya dikasih tahu dan orang tadi mengasih tahu saya sekarang sedang berusaha bisnis untuk memberikan pinjaman pada mereka yang mau berangkat umroh, lalu nanti mereka bayar setelah mereka pulang umroh secara cicil. Ya Allah ya Tuhanku. Ya. Nah, saya nggak mau berkomentar di situ, tapi saya bilang sekarang ke pendengar Rasil dan ke pemirsa Rasil, jangan pernah berangkat haji atau umrah dengan berhutang. Jangan pernah. Itu. Kita banyak ketemu dengan orang-orang yang nyaris boleh dibilang pendapatannya pas-pasan, tapi tetap bisa berangkat hanya karena mereka menabung. Lalu ada hadis yang sudahlah lebih baik Anda tidak perlu berangkat, tapi Anda kemudian melakukan kurban dengan segala macam yang Anda punya dengan lebih baik. Itu sama dengan berangkat haji. Masya Allah. Anda layani orang tua Anda dengan sebaik-baik mungkin, Anda mengabdi pada kedua orang tua, itu juga sama dengan berangkat haji. Anda penuhi yang namanya sholat subuh berjamaah tiap subuh gitu ya. Bahkan kemudian penuh lagi sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Itu kan luar biasa gitu. Daripada kemudian hajinya, ya maaf. Makanya saya bicara tegas-tegas. Saya ngomong dengan tegas nih kepada yang mereka yang menyelenggarakan haji dan mereka yang mau berangkat haji. Saya kebetulan, alhamdulillah gitu ya, saya merasakan itu. Dan ketika saya bilang saya merasakan itu, maka ya kelakuan karakter saya keluar. Saya tidak sekedar menikmati perjalanan, tapi saya melakukan sesuatu dalam perjalanan. Jadi ini kalau kita mau kembali lagi menjadi negeri yang berkah, lalu kemudian juga mau menjadi muslim yang berkah, menjadi muslim yang diberkahi berarti menjadi mukmin yang fire gitu, yang baik gitu ya. Dan kemudian haji kita betul-betul ya kan mabrur gitu ya, haji yang mabrur, maka ya kita secara sistemik struktural itu syarat-syarat Islam yang secara mendasar itu terpenuhi. Jika tidak, saya kira kita lebih baik berbuat di negeri ini untuk kepentingan mengatasi problematik bangsa ini yang makin hari makin ruwet gitu. Ruwet kan istilah dia sendiri, ruwet 3 kali ruwet tuh. Jadi memang luar biasa. Tapi Bang, sebagai mengakhiri bincang kita ya, ini kan haji ini sekarang unik. Kita pergi ke negeri Hijaz, Saudi Arabia, yang hari-hari ini makin banyak orang berambut bondol. Wanitanya itu hijab sudah tidak wajib lagi di sana. Sedangkan di Indonesia tuh makin susah kita melihat wanita tuh yang nggak pakai hijab gitu. Pertemuan ini kan luar biasa. Tadi awal kami bincang ingatkan, nggak ada artinya buat perkembangan umat di dunia ya. Perpecahan di Yaman, di Syria, di mana tetap terjadi. Haji ya haji kumpul, tapi setelah itu macam gitu. Apakah ini sebuah setting setelah masa awal abad 20 lalu kan? Dulu kan orang-orang dari Indonesia kalau pulang tuh dikasih tempel haji. Kalau enggak salah company bilang biar ketahuan ini orang membawa perubahan ini.
Atau bagaimana, Bang? Ada 3 perspektif yang mesti kita lihat ya. Ada kesadaran lahir bahwa pentingnya melindungi iklim yang panas gitu di Indonesia ya, sehingga rambut tidak merah gitu, sehingga mereka perlu penutup rambut, sehingga rambut tidak terkena matahari, sehingga rambut tidak terkena AC begitu aja gitu. Ada kesadaran lahir, diikuti sedikit dengan kesadaran batin. Saya bilang kesadaran ya. Kalau saya bilang kesadaran itu artinya lebih dari sekedar pengetahuan. Ada pengetahuan yang membuat mereka menyadari tentang pentingnya berhijab. Kalau dibangun pada posisi kesadaran tentang self-esteem dan self-actualization, jadi tentang penghormatan dan aktualisasi diri, maka dia berangkat atas at-taubah gitu. Berangkat atas keimanan. Betapa pentingnya menjaga harkat martabat diri. Seorang perempuan yang memperlihatkan sedikit auratnya saja gitu ya. Dia sesungguhnya sudah memberi informasi tentang, izinkan saya memohon maaf. Dia sudah memberi informasi tentang kondisi tubuh. Sedikit saja terlihat di luar telapak tangannya gitu ya. Sedikit saja. Dia sudah ngasih tahu tentang kondisi kulit tubuhnya secara menyeluruh gitu. Karena hampir tiap inci dari tubuh wanita adalah aurat. Bukan hampir tiap inci itu aurat. Dan itu memiliki daya tarik tersendiri gitu. Kan makanya kalau kajian psikologi tentang kewanitaan itu gitu ya. Demikian mendalamnya apa yang disebut dengan sebagai daerah-daerah yang demikian sensualnya gitu kalau dalam kajian psikologi dilihatnya gitu. Itu karenanya dinikmati oleh orang-orang marketing sebagai sarana untuk menjual kepercayaan diri gitu. Untuk menjual kecantikan diri. Jadi mereka jual produk agar wanita itu, perempuan itu membeli kepercayaan diri, membeli kecantikan gitu. Sehingga dia tampil dengan percaya diri, dia tampil dengan cantik. Nah, itu terjadi misalnya di Indonesia yang mulai kayak gitu. Saat yang sama di Arab Saudi, kalau memang terjadi pergeseran, terutama ketika MBS demikian keras berperan gitu. MBS tampil sebagai, ya walaupun bukan, istilahnya bukan, minimal sebagai wakil raja. Nah, ketika wakil raja tampilnya dengan model begini, di bawah tekanan kematian kemarin, koresponden Washington Post gitu ya, yang di Turki itu gitu. Kan dia kemarin baru berkunjung ke Turki tuh, ketemu dengan Erdogan. Memperbaiki suasana. Setelah kematian koresponden Washington Post yang dimasalahkan oleh Joe Biden dan kawan-kawan. Oleh Donald Trump kan enggak, karena Donald Trump mendapat keuntungan karena belanja Arab Saudi sampai 65 miliar US dollar atas persenjataan gitu. Nah, itu ada semacam kebanggaan dan kebahagiaan atas dibebaskannya perempuan melepas hijab, berkendaraan dan pergi ke diskotik di Jeddah Internasional. Ada kebanggaan tersendiri. Mereka seperti binatang lepas dari kandangnya gitu. Wow, gegap gempita nggak karu-karuan. Saya ngikuti juga dari beberapa, ya, ini hebatnya gadget ya, hebatnya dunia internet. Saya ngikuti dari gadget, ya Allah ya Tuhanku subhanahu, Masya Allah, gitu ya. Sampai sedemikian jauhnya gitu. Ya, kalau kita masuk ke wilayah-wilayah grup-grup media sosial mereka gitu ya, asal kita tahu kata kuncinya aja, lalu kita ngerti bahasanya aja, kita lihat itu terjadi hampir terjadi di semua jazirah Arab, Santale. Hampir terjadi di semua, seperti gegap gempita menyambut kebebasan tentang peran perempuan gitu di publik. Ulang, seperti menyambut dengan begitu gegap gempita dan gembiranya menyambut kebebasan peran perempuan di publik. Padahal kalau pakai Al-Quran bukan kemudian membatasi peran perempuan di publik. Kalau saya pakai buku Bangsa Terbelah, bagaimana peran perempuan di publik itu
dikendalikan sedemikian rupa dalam dimensi waktu, dimensi ruang, dimensi masa, dimensi peranan artinya. Dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi ruang, dimensi peranan. Jadi tidak semua peranan itu bisa diambil oleh perempuan. Tidak semua wilayah bisa diambil oleh perempuan. Nggak mungkin gitu pekerjaan itu. Dan sadarkah para perempuan bahwa sesungguhnya ketika dia dikasih jabatan-jabatan tinggi atau dikasih jabatan-jabatan tertentu, itu rumus stimulasi, respons stimulasinya bisa bergeser dari format interaksi normal ke posisi terus bergeser, akhirnya menjadi format interaksi abnormal. Dan itu kenapa sampai kayak gitu? Karena pada hakikatnya rumus interaksi di ruang publik yang terjadi kayak gitu mengandung apa yang saya sebut sebagai teori sisi. Teori sisi adalah teori di mana interaksi berjalan karena simpati. Satu interaksi bisa berjalan juga karena identifikasi. Satu interaksi juga bisa berjalan karena sugesti. Satu interaksi juga bisa berjalan karena imitasi. Ketika dimulai terjadi pergeseran menjadi bentuk identifikasi dan bentuk simpati, maka format interaksi sudah menyangkut soal-soal yang menggeser ke individual. Ini berbahaya gitu loh kalau dalam ruang publik itu gitu. Subhanallah, Masya Allah. Ya, ini mungkin syarat buat mempercepat akhir zaman mungkin. Wallahualam. Wallahualam bisawab. Tapi saya Ihsan Talib rahasia bersama saya gitu ya. Wajib mengingatkan karena ini tidak disadari karena mereka menyelinapnya lembut. Dari mulai menyelinap secara lembut tidak terasa sampai dengan menyelinap secara kasar. Ketika mereka mengkampanyekan hak aborsi, ketika mereka mengkampanyekan hak LGBT, gitu ya. Ketika mereka menyatakan hak gender, gitu ya. Kan mereka bilang hak gender. Yang ini undang-undang apa nih? Kitab undang hukum pidana yang juga akan pengaruh terhadap kita juga ini kan. Itu bagian dari aplikasi hak gender, gitu. Itu sebenarnya itu perubahan apa yang saya sebut sebagai perubahan peran wanita di ruang publik. Perubahan peran perempuan, saya nggak menyebut wanita, perempuan di ruang publik. Jadi artinya ketika kita lihat ada perubahan di Arab Saudi kayak gitu, di Indonesia kayak gitu, sementara di negara-negara Barat malah perempuan mulai banyak berjilbab dan Islam mulai tumbuh, dan justru banyak perempuan berjilbab di negeri-negeri Barat itu, apakah di London, apakah di Washington, apakah di Melbourne, apakah kemudian di New Zealand, apakah kemudian di Toronto. Mereka menyatakan, ketika kami berhijab, kami menutup, kami merasa kami terjaga, kami terlindungi, dan kami merasa safe. Hanya kekerasan yang bisa menyerang kami. Kalau orang itu tidak punya kekerasan, sebagai bentuk rasial atau bentuk ketidaksukaan terhadap Islam, mereka bahkan menghormati. Dan itu mereka dapatkan. Kebayang nggak? Bahwa sesungguhnya di balik kata-kata berhijab itu, mereka dihormati, mereka mereka dihargai, mereka mendapat perlindungan dan mereka merasa aman gitu. Tanpa perlu ada perlindungan dari pihak lain karena mereka sudah melindungi dan menghargai diri mereka sendiri. Loh, itu yang saya dapat tadi dari berbagai media di luar gitu ketika gerakan anti-Islam itu bergeser menjadi mencoba mencari pemahaman. Kenapa sih Islam sampai kayak gitu? Kan kalau bule-bule itu mau tahu gitu. Mencoba mencari tahu gitu ya. Menggeser dan kemudian menggali sampai misalnya katakan ahli matematik, oh iya ini ternyata begini. Ahli ini berpikir, oh akhirnya mereka malah masuk Islam gitu ya. Apa artinya? Orang yang berpengetahuan yang masuk Islam, sementara mereka yang sudah di Islam. Wassalam. Karakternya begitu gitu. Nah, sebagai penutup dari 44 menit gitu, ya. Lanjut. Saya bisa ngerti kalau begitu memang apa yang disebut dengan akhir zaman di mana matahari terbit dari barat, yang disebut dengan mataharinya adalah kejayaan Islamnya muncul dari negeri barat, bukan kejayaan Islam dari timur, gitu. Kebayang nggak bagaimana Ka'bah diperlakukan? Saya ngomongnya lebih menyinggung nih. Bagaimana Ka'bah dan Madinah diperlakukan begitu, tapi kemudian dalam konstruksi lahiriah, dia tidak dalam konstruksi relasi antara badan, jiwa dan semangatnya untuk menegakkan la tusyrik billah wabil yaumil akhir. Kebayang nggak itu tidak wujud dalam kerangka itu gitu? Ya, kebayang dalam bentuk lahiriah, karena wujud lahiriahnya memang kelihatan la tusyrik billah dan wabil yaumil akhir. Itu. Tapi ketika dalam wujud nilai-nilai dia tidak sampai pada posisi kayak gitu, artinya kan ada yang salah. Ada sesuatu yang tidak istiqomah.
dalam bahasa yang sederhana, castingnya, konteksnya, kontennya, komprehensifnya, konsistensinya tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah tidak terpenuhi, Anda tidak, maaf ya, ini bobot keimanan jadi bermasalah. Begitulah haji, begitulah zakat, begitulah saum, begitulah sholat, begitulah asyahadat kita. Jadi artinya bunyal Islam ala khamsin kita dalam basis al-iman, aqdun biqalbi, ikram bisan amal, bil arkan menjadi masalah. Itu kajiannya begitu. Jadi baik kajian itu secara individual, atau kajian secara keluarga, atau komunal, atau sosial, atau nasional, bahkan dalam internasional. Maka pertemuan haji yang mestinya di Arafah itu adalah sebuah pertemuan internasional yang lebih hebat dari PBB bahkan. Ya, jadi tidak punya apa-apa, cuma sekedar berkumpul di Arafah Mina, tidak sekedar menghasilkan sebuah keputusan yang mengajak, yang menjadi huda linnas, wa binat minal huda wal furqan, tidak menjadi huda lil muttaqin. Padahal Arafah Mina itu harusnya mengeluarkan keputusan bagi petunjuk masyarakat Islam sedunia bahwa dalam 1 tahun ke depan kita begini karena tahun kemarin kita begini. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan pencerahan hari ini akan membuat hikmah dan banyak orang mau berkorban ya, paling tidak. Amin. Bukan hanya untuk. Karenanya saya santai pemirsa Rasio dan pendengar Rasio TV, Rasio Radio. Mohon maaf jika saya salah, sambil memohon maghfirahnya tentu saja kita mencoba tetap berjalan secara qanaah, istiqamah, dan tetap mengharapkan hidayah dan inayah. Amin. Salah menjadi tanggung jawab saya tadi dengan memohon maaf dan benar karena Allah semata. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.